Saya beberapa hari yang lalu dakwah ke Pontianak. Nah, sampai di Pontianak selesai pengajian, saya diajak untuk bertemu dengan seorang syarifah, salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, marganya Al-Haddad, namanya Anisah. Ya, Syarifah Anisah. Umurnya belum panjang, baru 106 tahun. Ya, baru 106 tahun. Kemudian wajahnya nggak tampak lelah. Baru beberapa puluh tahun tidak bisa tidur malam. Jadi bahasanya tuh halus. Saya kalau malam tidak bisa tidur. Mirip sama ibu-ibu kalau lagi nggak bisa tidur gitu ya. Udah 5 hari saya nggak bisa tidur. Tapi ngapain? Nonton sinetron, ya baca komik, lihat apa namanya tayangan-tayangan yang ada di media sosial, sibuk lihat TikTok, IG dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa tidur, cari tidur? Kalau Syarifah Anisah ini lain, sekian puluh tahun nggak bisa tidur. Itu kalau dari jam 9 sampai kurang lebih jam 1 itu zikir. Jam 1 sampai subuh sholat. Mirip ya. Setelah itu habis subuh matahari terbit, tidur. Ya, jam berapa bangunnya? Kalau kita balas dendam, jam 2, jam 1 baru bangun. Syarifah Anisah enggak, jam 9 sudah bangun. Ngapain? Sholat duha. Tidur lagi kapan? Yaitu nanti habis subuh. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kumpulkan biji-bijian, ditaruh di satu tempat yang besar sebesar rebana ini. Yaitu biji-bijian dari kelengkeng, dari duku ya, dikumpulkan. Nah, kemudian diambil 2 wadah, yang satu isi biji-bijian, yang satu kosong. Jam 9 itu duduk nyantai, duduk atahiyat akhir di sejadahnya. Jadi di sajadahnya, saya buktikan saya duduk sama beliau 1,5 jam, posisi kakinya nggak berubah. Sementara kita yang muda-muda sudah ganti-ganti, ya, sudah ganti-ganti. Ini beliaunya masih apa namanya atahiyat akhir santai gitu ya. Kemudian yang dibaca apa zikirnya? Satu istiqomah, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sampai selesai. Kemudian ditaruh di tempat yang kosong. Terus gitu sampai pindah semua. Ya, sampai pindah semua. Besoknya gantian, yang sini dipindah ke sini. Sehingga beliau nggak pakai tasbih. Ya, nggak pakai tasbih untuk yang zikir malam itu, nggak pakai tasbih. Karena tasbihnya kalau mau dibuat seberapa panjang itu. Praktisnya ditaruh tempat, ya tempatnya itu yang jadi tasbih, muter, jadi pindah tempat. Nah, ini namanya tempat berjalan ya, tasbih tempat. Ditanya sama anak-anaknya, yang anaknya jumlahnya 5, cucunya kurang lebih 20 sampai 30, cicitnya baru 50. Baru sedikit. Jadi kalau kumpul nggak usah ngundang-ngundang orang, sudah penuh. Ya, kalau diundang makan semua cucu cicitnya ikut, selesai itu. Rame. Nah, ini Syarifah Anisah ini ditanya kenapa kok seperti itu. Kata beliau, nanti kalau saya ketentuan Allah datang, saya meninggal dunia, maka saya pengen setelah dikubur nanti biji-bijian ini ditaburkan di atas makam saya biar jadi saksi yang nolong saya. Tapi ini kata saya loh ya, menurut saya, kalau menurut Allah nggak tahu lagi. Masih tawadhu seperti itu. Ya, masih seperti itu. Kemudian sholat malam hanya 10 rakaat. Sesuai dengan jumlah anaknya 5. 2 rakaat untuk 1 anak. Selesai 2 rakaat, dia doakan anaknya yang 1 ya beserta cucu dan cicitnya. Disebutkan namanya satu persatu. Selesai baru 2 rakaat lagi ganti untuk anak berikutnya dan cucu dari anak itu dan cicit dari anak tersebut. Terus begitu sampai 10 anak, selesainya adzan subuh. Dan ini udah puluhan tahun. Hasilnya seluruh anak cucunya nurut dan soleh-solehah. Saya lihat sendiri, semuanya ahli ilmu, suka sama ilmu, suka sama orang soleh. Kenapa? Lah, tiap malam dizikiri, disolati. Sayangnya ini nggak ditiru ibu-ibu, nggak ada yang nyolatin suaminya. Bukan di sholat jenazah, bukan loh ya. Nggak sholat malam dizikirin, nggak, anak-anaknya nggak dizikirin, sibuk marahin anak, sibuk marahin suami. Nah, ini metode yang saya dapat dari Syarifah Anisah. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan. Kemudian saat saya nanya minta apa, pengennya apa, cuman 2 hal. Saya minta sama Allah 2 hal. Nanti kalau ketentuan Allah datang, ya saya minta husnul khotimah. Saya bilang panjang umur apa jeda, Umi panjang umur. Jawabannya, umur saya udah panjang. Sudah lama saya tinggal di dunia. Nah, terus minta apa lagi? Keren tuh jawabannya. Saya banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Ikhlas. Minta sama Allah 1 hal. Malaikat Israel itu kan nanti yang ngurusin pencabutan nyawa saya. Itu kan ditugaskan sama Allah.
Ya dia ditugaskan sama Allah, tapi dia kan hamba Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku minta satu. Nanti kalau Israel datang menjemput aku, dia harus sopan sama aku. Gak boleh sembarang masuk, harus salam dulu sama aku. Masya Allah, keren ya, perempuan bener ya. Jangan sembarang masuk, salam dulu. Minta sama Allah, malaikatnya disuruh salam dulu, gak sembarang masuk. Ini nunjukkan kalau wanita yang solihah ya, punya sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang punya persiapan, jadi udah persiapkan, nanti dikubur ada al-ikhlasnya ya, ngadepi Israel ada Al-Qur'annya. Kalau ada orang meninggal dunia, beliau dikabari ada warga kampung meninggal dunia, 5 hari beliau duduk menghatamkan Al-Quran, 5 hari khatam, niat semoga ini jadi temannya dikubur nanti, mikirin orang lain. Nah, duduk sama manusia yang seperti ini, itu nanti akan buat kita istiqomah. Jadi nggak mikir dunia lagi, ngopo ruwet cari fulus, cari duit, ujung-ujungnya mati. Oh ngaji enak, jadi semangat pengen ngaji, jadi semangat pengen zikir. Tapi kalau kumpulnya sama ahli film, Masya Allah, tanya, film apa yang barusan kamu tonton? Ya, ada koleksi drama apa yang terbaru? Ya, di mana lihatnya? Jadi pengen lihat, terpanggil untuk itu, rusak nanti istiqomah kita. Maka biar kita bisa istiqomah, ya kita dengarkan kisahnya orang-orang yang istiqomah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena taksirnya, pengaruhnya ke hati itu sangat nyata. Ya sangat nyata, langsung termotivasi. Ya, ini terbukti toh, antum semua kan tiba-tiba jadi semangat ya, muncul, mau begini dan lain sebagainya. Kemudian Syarifah Anisah ini minta sama Allah agar tidak meninggal di rumah sakit. Makanya beliau, saya nggak mau masuk rumah sakit, saya nggak mau direpotkan dan tidak mau merepotkan. Orang meninggal itu harus di tempat yang tenang, karena nazak itu, dicabut nyawa sama Israel itu sesuatu yang berat. Jadi tempatnya harus tenang. Saya pengen meninggal di rumah. Makanya saya nggak keluar kemana-mana. Jadi hidupnya nunggu Israel alaihissalam. Tapi nunggunya sama sholat ngaji, sholat ngaji, sholat ngaji, sholat ngaji. Sementara kita belas nggak nunggu. Ya, nggak nanti. Padahal itu pasti. Nggak punya persiapan khusus ya. Persiapan apa untuk menghadapi Israel alaihissalam? Ya minimal kalau nyebut nama malaikat Israel, sebut alaihissalam. Kita kirim salam terus, untuknya salam, untuknya salam. Nanti kalau datang kepada kita ya assalamualaikum dulu gitu ya. Lah nggak pernah dikasih salam ya, tahu-tahu masuk aja itu. Tapi kalau kita sering kasih salam ya Israel alaihissalam, insya Allah nanti Allah izinkan kita kelak setelah panjang umur fitaatillah meninggal husnul khotimah, dijemputnya dengan cara yang indah, yang bagus, yang baik. Jelas semuanya? Ya, jadi kumpul ya, cari kisah-kisah orang-orang yang ahli istiqomah. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk istiqomah. Dan salah satu amal yang kita harus paksakan istiqomah, karena itu mudah, adalah sholawat. Adalah sholawat. Paling sedikit 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Paksakan itu.